Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Poddar, Podcast Darul Armina. Bersama aku Khadijah, aku akan menemani teman-teman semua untuk mendengarkan cerita baru lagi, tentunya dengan narasumber baru yang dalam edisi masih spesial Ramadan, yaitu kita akan mendengarkan Spiritual Journey dari teman baruku. Ada siapa di sini? Ada Firly. Halo Firly. Halo Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. So, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana perjalanan hijrahnya Firly dari awal mulanya kepikiran, kemudian sampai sekarang insya Allah selalu berusaha untuk tetap istiqomah ya. Amin. Oke, sebelum itu tapi kita harus kenalan dulu gak sih? Biar orang-orang tahu siapa sih Firly. Boleh Firly diperkenalkan dulu sama teman-teman yang nonton. Oke. Perkenalkan, nama saya Firly Dwi Ambarwati. Ini sedang kesibukan sekarang, ini lagi kuliah di semester 6, udah masuk semester 6, ngambil prodi manajemen haji dan umroh. Masya Allah. Ini kesibukannya lagi KKN. Oh, lagi KKN sekarang. Iya. Kalau KKN itu berarti semester 6 ya? KKN. Oke, semangat ya Firly ya KKN-nya ya. Oke, jadi kesibukannya sekarang lagi KKN aja. Oke Firly, kita langsung bercerita aja deh. Boleh. Gimana ceritanya Firly sampai bisa memutuskan untuk hijrah? Awal mulanya dulu deh. Awal mulai itu dari mulai SMP. SMP udah mulai kepikiran. Masya Allah, aku belum. SMP tuh waktu itu tuh kelas 7, itu belum terlalu kepikiran. Waktu naik ke kelas 8-nya, karena lihat mbak kandung, kakak ya. Kakak itu waktu itu kan masih SMA, waktu Firly masih SD, kakak SMA, terus udah pakai baju yang syar'i. Terus tuh Firly jadiin kakak tuh sebagai role model gitu, kayak contoh panutan ya. Walaupun gengsi ngomong. Iya. Jadi baru di sini ngomong ya. Jangan sampai kakak Firly nonton berarti. Itu terus tuh kepikiran waktu pas kelas 8 minta kakak tuh suruh beliin kerudung yang agak ukurannya size-nya tuh yang jumbo yang gede ya. 150, 130 gitu-gitu ya. Terus sudah nyoba, akhirnya nyaman. Terus tuh cuman waktu awal tuh kayak agak beda gitu kan Mbak. Terus tuh pernah dibilang sama teman-teman tuh kayak ya baru hijrah, terus tuh kayak diomongin ada ustazah lah, terus tuh kerudungnya panjang banget, udah kayak Batman gitu lah. Oh, dibilangin kayak Batman. Iya. Terus waktu itu juga di lingkungan masyarakat sampai pernah waktu itu Firly dengar kayak selentingan gitu lah. Pernah dibilang itu terlalu fanatik, dibilangnya kayak gitu. Ya ampun, SMP udah dibilang fanatik. Masih SMP loh, ya Allah. Lanjut Fir. Firly cuma diem aja. Terus tuh dari ibu juga pertamanya nggak terlalu ngebolehin support. Terus waktu itu tuh waktu di rumah nggak terlalu pakai yang kerudung yang besar-besar, cuman waktu sekolah aja kan. Waktu di rumah tuh baru nyoba pakai kerudung, terus keluar teras aja sampai pakai kaos kaki, sampai pas itu diomongin sama ibu. Apa? Keluar rumah aja kayak buang sampah ke luar itu aja harus pakai kaos kaki, kenapa gitu terus nggak usah lah gitu kan. Kayak ya maksudnya jalanin agama Islam tuh yang biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu fanatik banget, jangan terlalu condong ke kanan banget gitu. Maksudnya ibu. Terus tuh Firly cuma diem aja, udah diemin aja gitu. Oh ya ampun. Karena kan juga cari juga kan tahu aurat perempuan tuh batas mana aja. Terus tuh akhirnya coba mulai di lingkungan keluarga dulu, dijarah lah pokoknya intinya gitu. Dikasih paham lah bahasanya. Walaupun ya nggak secara langsung ngomong, tapi kayak dicontohin terus-terusan dilakuin gitu. Oke, jadi di masyarakat berarti di zamannya Firly dulu menganggap bahwa perempuan yang menutup aurat dengan sempurna, kerudung menutup dada, berkaos kaki itu udah dibilangin fanatik ya. Gimana kalau Firly sampai bercadar ya? Iya kan? Emang dulu kerudung Firly panjangnya seberapa? Sampai mata kaki enggak kan? Sampai segini-gini aja. Normal ukuran 150 gitu lah Mbak. Gitu, udah berkaos kaki ya. Sebenarnya memang gitu. Maksudnya nutup pakai kaos kaki. Perempuan kalau keluar rumah kan emang harus pakai
kaos kaki ya, karena kaki kan juga termasuk aurat ya. Tapi itu tadi ya, orang tua kita belum tahu tentang itu. Jadi kita juga nggak bisa mengepakkan sayap kita juga di Iya, depan orang tua kan. susah. Karena juga kan basicnya keluarga juga bukan dari yang terlalu, bukan yang Islam banget gitu lah Mbak. Juga kan ibu juga mualaf dulu pas remaja. Masya Allah, ibu mualaf. Iya. Wah, mau dengerin cerita siapa aku ini? Ibunya Firly atau Firly nih? Oke, Firly dulu. Nanti mungkin kalau ada waktu kita tanyain tentang cerita ibunya Firly. Lanjut, Fir. Lanjut habis itu ya SMA. Waktu itu kan COVID ya. Iya. Nah, terus tuh SMA tuh udah biasa aja, udah orang teman-teman yang lainnya tuh udah nggak terlalu, ya udah biasa gitu kan, udah main nerima. Juga ada beberapa teman yang juga pakai kerudungnya agak besar. Terus tuh juga kalau waktu SMA tuh Firly mulai kayak mendalami lagi, kayak misalkan ya walaupun ya nggak punya guru juga, tapi tuh kayak sekarang kan gampang ya Kak, itu nyarinya tuh bisa di sosial media. Pokoknya kayaknya gurunya tuh guru online gitu, nyari di YouTube, TikTok, pokoknya di situ untuk ilmunya. Untuk nguatin ya. Oke, jadi sepanjang kok serak sih aku. Mau minum puasa lagi. Jadi selama SMA itu Firly nyari gurunya tuh via online gitu ya, belajar Islam itu dari YouTube, kajian-kajian online gitu. Itu Firly sendiri atau ada sahabat seperjuangan sehijrah gitu nggak? Awal-awal sendiri, terus awal-awal tuh akhirnya ngajak temen, terus tuh alhamdulillahnya dia mau. Masya Jadi kayak Allah. kadang aku ngingetin, kadang dia ngingetin. Oh, gitu. saling ya, saling. Itu indah banget sih, benar-benar, karena sendiri itu pasti bakal berat. Berat. Benar, sendiri itu berat. Terus lanjut lagi itu semasa SMA, kemudian kuliah. Kuliah, awal-awal kuliah ya karena udah biasa, terbiasa jadi ya, karena kan juga kampus UIN, jadi kan ya pasti udah biasa lah ya. Terus tuh awal-awalnya ya belum punya temen, kayak masih bingung nyari temennya tuh gimana yang benar-benar bisa diajak untuk Sama-sama. bareng-bareng. Akhirnya ini baru alhamdulillah udah ketemu di satu kelas juga. Oh, tegas juga, alhamdulillah ya. Yang temen SMA kemarin pisah. Ada juga satu kelas juga ternyata. Oh, satu kelas juga sama teman SMA kemarin. Nih ampun, Masya Allah ya. Itu perjalanan Firly. Jadi berawal dari menjadikan kakaknya sebagai role model gitu kan, nyontohin kakaknya. Tapi waktu itu aku jadi penasaran nih, waktu itu pas awal-awal kakaknya juga berhijab syar'i, berpenampilan syar'i, itu juga dinilai, dikritik gak sama keluarga, sama masyarakat? Kalau Firly kan dibilang sama ibu nggak usah terlalu fanatik. Kemarin kakaknya Firly juga dibilang nggak usah terlalu fanatik, enggak? Waktu itu kakak nggak terlalu ini apa, masih ya pakai kerudung panjang, cuman nggak terlalu pakai kaos kaki, nggak pakai kaos kaki gitu nak. Belum Tapi pakai kaos kaki. kalau pakaian ya pakai yang longgar-longgar gitu, cuman nggak pakai kaos kaki. Oh gitu, pantesan Aku duluan yang Iya, Firly yang terlihat seperti lebih ekstrim ya di keluarga. Kayak tiba-tiba langsung mendadak gitu, jadi kan bingung. Iya. Tapi kakak nggak ada komen? Nggak. Ya karena udah tahu. Iya udah tahu kali ya, udah belajar juga gitu. Gitu ceritanya. Di setiap semua kajian yang Firly tonton, Firly pelajari sejauh ini, materi apa atau di video mana ya, bahasan tentang apalah yang bikin Firly itu makin ngerasa kuat, makin ngerasa apa yang Firly perjuangkan dari SMP ini, perubahan ini adalah sesuatu yang benar. Kalau misalkan ditanya, kalau misalkan materi banget gitu tuh Mbak, Iya. kayak nggak terlalu, karena kan ini acak gitu loh kalau misalkan mau nyari. paham. Terus tuh Quotes deh gitu. ini apa namanya? Waktu itu ada dikasih sama kakak juga. Waktu itu tuh ini apa? Ada yang quotes gitu. Bentar. Itu apa? Yang dijilbabin hatinya dulu deh. Rambutnya apa, kepalanya nanti. Kalau misalkan kita tunggu nanti kapan? Karena kita itu menutup aurat itu saat kita balik, bukan nunggu kita baik. Iya, Karena pada dasarnya kan manusia itu kan imannya naik turun, kadang bener. bagus, kadang ya futur. pas futur banget gitu, bingung jadinya. Ya kalau misalkan kita nunggu baik susah, nggak bakalan berubah gitu loh Mbak. Iya. Jadi menurut Firly
naik turun iman itu udah pasti bakal ada ya di setiap perjalanan keimanan seorang manusia. Tapi tinggal balik lagi gimana kita bisa kuat untuk bangkit lagi dari kefuturan. Nah, kalau Firly sendiri lagi futur biasanya apa yang bikin Firly itu ingat untuk semangat lagi nih? Biasanya ada kalanya futur banget kan Mbak. Terus tuh kayak contoh nih, kalau misalkan Firly lagi capek banget gitu, kayak capek banget pokoknya, kayak misalkan biasanya sholat subuh, qobliyah subuh itu dilaksanain. Pernah waktu itu tuh lagi capek banget, qobliyah subuhnya enggak, cuma subuhnya aja. Itu pun kayak udah hampir di akhir waktu. Terus tuh nyoba maksain diri. Kalau misalkan nggak dipaksain kayaknya susah kan. Nyoba maksain diri, nggak usah deh sholat qobliyahnya. Terus tuh akhirnya yang dibaca niatnya dalam hati ya tetap qobliyahnya. Oh, jadi udah ke bawah gitu ya. Makanya itu mungkin. Terus tuh kadang kalau misalkan lagi futur, cari kajian yang benar-benar bisa nguatin iman lagi. Cari kajian gitu. Tapi kan kadang juga ada dari kita yang kalau misalkan lagi futur itu benar-benar yang nggak mau dengerin materi kajian, nggak mau datang ke kajian, benar-benar yang mendalami futur itu gitu kan. Tapi kalau Firly, alhamdulillahnya sejauh ini ketika futur masih mau ya. Dan alhamdulillah kalau misalkan lagi scroll gitu tuh selalu ada lewat. Jadi udah diingetin, berarti Allah tuh sayang banget gitu. Iya. Udah diingetin dari padahal cuma nyekrol aja, kayak udah terbawa suasana kan, nyantai nih. Iya, nyantai nih. Terus tuh tiba-tiba langsung ada ceramah dari ustadz gitu kan. Langsung aduh gitu. Langsung kayak kepikiran. Aku harus balik lagi. Kayaknya kejauhan nih. Oh gitu ya. Oke, lanjut lagi Fir. Kemudian aku penasaran ya, kayaknya hampir semua tamu podcast Ramadan deh aku tanya ini. Di momen apa Firly ngerasa Allah itu selalu ada membersamai Firly? Pokoknya di momen apa Firly itu ngerasa semuanya itu ada karena Allah, semuanya itu bisa karena pertolongan Allah. Kayak Firly ngerasa benar-benar nggak bisa kalau tanpa Allah. Ini ada masalah internal gitu kan sama keluarga juga. Terus tuh itu tuh kayak capek banget. Terus akhirnya ya balik lagi ke Allah gitu kan. Terus tuh nyoba baca Al-Qur'an. Terus selama ini kan kalau baca Al-Qur'an aja gitu kan. Baca aja. Terus tuh waktu itu tuh nyoba ini apa namanya? Baca artinya, terjemahannya. Terus tuh biasanya nyari juga di Google kayak internet gitu, nyari tafsirnya. Nah di situ tuh oh ternyata Allah tuh udah ngerancang kayak gini bagus gitu. Waktu Jadi itu emang apa yang Firly temuin pas waktu buka Al-Qur'an lagi ada masalah tuh? waktu itu tuh ini apa namanya? Ayat tentang apa tuh? Ayat tentang kayak ini, Allah itu nggak bakalan gimana ya? Uji. Allah itu nggak bakalan ngebiarin hambanya. Kalau misalkan kita ngomong kita tuh udah beriman. Kan pada dasarnya juga semua nabi karena uji kan, padahal keimanannya bagus. Iya Dan benar. Nabi juga terhindar dari yang namanya dosa. Tapi kenapa nabi itu masih diuji? Sedangkan kita manusia biasa yang nggak luput dari dosa. Nah karena ujian itu tuh bukan cuman ujian cobaan. Ujian itu tuh ada beberapa juga. Ujian ada yang untuk menghapus dosa kita, ada yang juga untuk mengangkat derajat kita, ada yang biar kita tuh ingat lagi kepada Allah juga gitu. Gitu, Masya Allah ya. Dan itu cukup menjadi pelipur lara ya bagi Firly ketika diterpa masalah di waktu itu. Masya Allah, keren banget. Kalau tadi aku nanya gimana, kapan Firly ngerasa Allah itu selalu ada, Allah itu selalu membersamai. Nah sekarang pertanyaannya kebalik nih. Pernah gak Firly ngerasa kayak kecewa sama Allah gitu atau marah? Ya Allah kenapa sih aku dikasih ujian ini? Ya Allah kenapa sih aku dipertemukan dengan orang ini nih, nyebelin nih? Pernah gak? Pernah. Oh pernah? Kalau misalkan Firly ngerasa Allah tuh jauh, waktu itu pernah ada masalah kayak emang sebenarnya bukan Allah sih yang ngejauh, tapi bukan Allah yang nggak adil, tapi Firly-nya kita yang ngejauh. Waktu itu ada benar-benar sibuk sama tugas kuliah sampai benar-benar kayak sholat tuh ya sebisanya gitu. Terus tuh ada 1 minggu, pernah waktu itu 1 minggu tuh benar-benar nggak ada yang namanya baca Al-Quran, buka Al-Quran sama sekali nggak ada. Terus tuh sampai kepikiran ini bener nggak sih gitu, kok nggak selesai kayak hektik banget gitu loh Mbak. Kalau misalkan ngerjain tugas tuh kayak nggak selesai. Tapi waktu itu
ada nyempetin Mhm. bener-bener nyempetin sholat tuh di awal waktu, terus tuh nyoba baca Al-Quran walaupun satu ain, terus tuh akhirnya setelah itu langsung kayak dipermudah lagi. Masya Allah. Itu awal-awal kuliah. Semester 2 Oh, semester 2. Oke, oke. itu banyak banget tugasnya itu kan udahan. Jadi Firly ngerasanya bukan Allah yang ninggalin kita, Enggak, tapi kita yang ninggalin kita yang Allah. jauh. Tapi waktu itu Firly ngerasa nggak kalau Firly yang ngejauh bukan Allah? Ngerasa Oh, ngerasa. Tapi tetap prioritasin tugas kuliah gitu. kayak nanti dulu deh, nanti terus tuh udah di akhir waktu baru sholat kayak gitu. Terus tuh kok ini nggak selesai kayak bingung, terus tuh kayak pusing juga kan, kok nggak selesai ini susah banget. Terus akhirnya nyempetin waktu untuk itu tadi baca Al-Quran, nyoba bacain terjemahannya, pokoknya dalamin lagi gitu tuh. Habis itu akhirnya dipermudah, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Walaupun pelan-pelan, Mhm. tapi insya Allah bisa. Iya, iya. Sebenarnya juga bukan Allah yang buat kita jatuh, cuman ekspektasi kita yang terlalu berlebihan itu tuh di awal. Oh, cakep nih. Wah, cakep banget. Bener ya, tapi kadang kan ya manusia tuh gitu, karena aku juga ngerasain ya. Ketika kita dikasih ujian, kadang kita tuh nggak bisa berpikir jernih kan. Tapi kita juga nggak bisa ngejudging orang yang sedang dikasih ujian itu. Ya udah biarin aja dulu dia menerima, mencerna dan berpikir. Setelah itu ya kayak yang Firly alami, setelah dia sadar gitu kan, hektik, akhirnya dia coba pelan-pelan balik lagi ke Allah, dan akhirnya dia ngerasa oh ya kemarin itu karena aku jauh dari Allah deh kayaknya. Itu yang apa ya, pola yang sering terjadi ke manusia, ke kita ya. Karena aku relate juga gitu. Pas waktu dikasih masalah aku juga kadang tuh lupa, tapi pas udah mulai kesini, oh ya ini kejauhan deh, balik lagi gitu. Ada proses itu, dan itu yang harus kita kasih waktu ke orang-orang, nggak harus instan. Misalkan kita lihat teman kita yang lagi dikasih ujian gitu kan, terus langsung kamu tuh makanya sholat, ya nggak gitu Susah juga. kan, karena orang harus mencerna dulu. Kayak misalkan kita dikasih materi, Iya. nggak mungkin kita langsung paham, pasti kan Iya. harus baca dulu, entah 2 kali, ada yang 5 kali baru paham. Bahkan gitu. minta ajarin dulu, ini gimana sih, Iya bener. Itu tadi ada loading ya, ada loading, nggak yang langsung oh aku harus ini nih. Mungkin ada beberapa yang sudah di level itu imannya ya. Cuman untuk kita yang masih Belajar. newbie, masih belajar ini, masih terseok-seok ini, masih di proses yang seperti itu ya Fir ya. Ya nggak apa-apa. Makanya gunanya kita punya teman yang saling support tadi, punya lingkungan yang saling support tadi. Masya Allah, keren juga nih Fir. Tadi Firly sempat bilang kalau ibunya Firly itu mu'alaf. Itu gimana ceritanya Firly? Cerita Ibu Mu'alaf. Iya. Itu apa? Ibu Ini izin ya ibunya Firly, ceritanya diceritakan di sini. waktu ibu tuh ini apa namanya? Dari keluarga, maaf maksudnya broken home gitu. Iya. Orang tuanya udah pisah waktu itu. Terus tuh ibu ikut sama ini siapa sih ya, bibi, yang bibinya ibu. Terus bibinya itu emang dari keluarga Islam. Emang ada yang sebagian Islam, saudara tuh ada yang sebagian non-Muslim. Itu tuh, dan saat remaja ikut kan, terus tuh pas lagi bulan Ramadan juga, itu tuh ibu nyoba make mukena yang punya bibinya itu, terus tuh dicoba, kok katanya cantik ya kalau misalkan pakai mukena. Terus akhirnya ya udahlah Bi, aku juga mau kayak gini gitu. Akhirnya diajak bibinya ke masjid untuk Iya merinding. Secepat itu ibunya Firly mau buat mutusin untuk mu'alaf. Tapi sebelum itu ada proses buat dia kepo dulu sama Islam gitu nggak? Ada nggak? Cuman waktu itu katanya kayak nyaman gitu. Oh, Sama nyaman orang aja. kayak kerudung tuh kayaknya adem. Oh, berarti Walaupun zaman dulu tuh kan masih jarang ya Mbak, Iya. ya, orang banyak kerudung tuh. kerudung kan. juga paling yang apa? Langsungan, kalau enggak cuma kayak Iya, selendang, mau ngomong selendang tadi. Iya. Tapi dia lihat itu udah ngerasa adem aja. Terus pas waktu nyoba langsung klop nih. Masya Allah, itu di umur berapa itu? Di remaja umur sekitar 15 tahun. Oh, 15 tahun. Di umur 15 tahun itu biasanya kita masih labil ya. Tapi cukup berani ya memutuskan untuk mu'alaf. Itu kakek nenek Firly nggak masalah? Karena kakek neneknya kan juga udah Oh. bukan, maksudnya karena
udah pisah itu tadi. Jadi itu kan kayak nggak terlalu peduli sama anaknya. Makanya itu ibu dititipin ke bibinya tadi. oh gitu, Masya Allah. Dan sampai sekarang masih terus belajar juga ibu ya, alhamdulillah. Dan juga ibu tuh juga baru belajar Al-Quran, baca Al-Quran itu tuh waktu Firly umur 6 tahun. Waktu itu kan belajarnya sama Firly. Apa maksudnya di TPQ tempat Firly ngaji juga. Iya. Sampai waktu itu tuh sama teman-teman Firly tuh diceng-cengin gitu. Nah, Bude kok udah tua masih baca Iqra gitu. Oh iya, terus gimana respon ibunya Firly? Terus tuh kata guru ngaji Firly, jangan kayak gitu, Bude lagi belajar gitu. Terus tuh ya ibu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, Karena juga kan anak kecil belajar. Terus tuh akhirnya pas yang teman-teman Firly itu cerita ke ibunya, dan ternyata ibu-ibu mereka juga pada mau belajar, ikut belajar juga jadinya ya. Masya Allah, indah sekali perjalanannya. Bukan cuma perjalanan Firly yang cukup indah, tapi ibunya juga punya cerita ya. Jadi di sini bukan cerita Firly, ada cerita ibunya Firly juga. Terima kasih ya Firly ya sudah mau sharing cerita tentang ibunya. Nah, satu pertanyaan terakhir Vera sebelum kita tutup nih. Kalau yang Firly rasakan perubahan dari awal hijrah sampai sekarang Firly di hari ini, apa yang paling membedakan antara Firly yang dulu dan Firly yang sekarang? Baik itu dari diri Firly sendiri ataupun lingkungan terdekat Firly. Apa yang berbeda? Kalau misalkan dari diri sendiri, kayak lebih dari dulu tuh kayak lebih dulu sama sekarang, kayak sekarang tuh lebih adem aja gitu Mbak. Kayak ngejalaninnya tuh lebih enak gitu daripada dulu. Terus tuh kalau lingkungan, maksudnya lebih enak nih gimana? Maksudnya lebih nyaman, walaupun ada namanya iman naik turun, tapi tuh kayak lebih percaya ini nih benar gitu. Dan setiap apa yang menimpa Firly juga Firly lebih legowo gitu maksudnya ya. Itu sekarang. Terus ada lagi? Kalau untuk lingkungan, kadang tuh Firly ini apa namanya kayak ngerasa kayak teman-teman yang lainnya tuh kayak segan gitu kalau mau dekat gitu kan. Padahal sebenarnya nggak masalah, Firly itu juga ya kita juga welcome sama semuanya gampang gitu loh, kalau misalkan mau ngomongin apa aja ya bisa gitu loh. Tapi kadang tuh ada orang yang kadang ini apa kayaknya orangnya pemilih dia, padahal enggak. Oh iya sih, ya penilaian orang ya, kita nggak bisa atur. Padahal enggak. Kalau sekarang masih nggak Firly ngerasa ada orang-orang yang menilai seperti itu, memandang Firly seperti itu? Kalau untuk sekarang alhamdulillah kayaknya udah nggak ada Mbak. Semuanya kayaknya udah nerima, karena kan juga udah sekarang udah banyak juga ya yang berpakaian syar'i dan udah banyak yang menutup aurat dengan baik gitu. Ya dunia sudah berubah ya. Keluarga udah Firly banyak yang sadar juga gitu. Iya alhamdulillah ya. Keluarga Firly pun juga begitu ya sekarang. Kalau dari ayah Firly nggak ada komentar gimana-gimana. Kalau tadi kan ada kritik sedikit dari ibu ya di awal-awal. Kalau dari ayah Firly nggak ada? Nggak. Support berarti? Kayak nggak support banget tapi nggak nentang banget gitu nah. Jadi kayak dipantau aja, sekiranya nggak terlalu berbahaya mungkin ya nggak masalah gitu. Gitu. Kan ayah emang kayak gitu kan, cuek tapi merhatiin dia memang cuek tapi sayang gitu ya. Oke, Masya Allah seru banget. Kayaknya keluarga Firly juga adem banget ya. Komunikasi lancar terus berarti ya sama keluarga. Nanti pulang nih sebelum lebaran, kumpul nanti di utara. Oke, itu tadi teman-teman, kita udah dengerin sharing cerita Spiritual Journey by Firly. Terima kasih Firly yang sudah mau sharing cukup dalam nih sama aku dan teman-teman semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ceritanya Firly, ceritanya ibunya Firly bisa menginspirasi, memotivasi aku, Firly juga, dan teman-teman semua yang nonton dan juga teman-teman kru yang ada di sini. Oke, terima kasih sekali lagi Firly, terima kasih teman-teman, terima kasih teman-teman kru. Jangan lupa juga buat teman-teman yang nonton like, comment, dan subscribe channel YouTube Darul Armina Stories supaya kita bisa terus-menerus memproduksi konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjangkau ke banyak orang. Dan juga boleh teman-teman request ke di kolom komentar kita buat siapa tamu undangan yang bisa kita undang ke podcast kita. Oke? Sekali lagi terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.